Kita mulai ya Bapak dan Ibu. Salam kenal bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. Nama saya Ivan Krisnantri. Saya berasal dari kota jauh dari sini Bapak dan Ibu, tepatnya di Kota Pati, Jawa Tengah. Ada yang pernah dengar Kota Pati, Jawa Tengah? Makanan khas di sana namanya nasi gandul. Yang bingung ya, nasi gandul nasinya diapain? Tapi enak banget. Jadi kalau Bapak Ibu yang hobi kuliner, pas jalan-jalan mampir ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu domisili saya sudah menikah sama orang Bekasi. Saya tinggalnya di belakang Stadion Bekasi, Patriot dan Baga. Jadi kalau misalkan pengen sharing-sharing, pas lewat daerah situ, monggo mampir ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya berasal dari Jawa. Jadi kalau ketemu saya panggil aja Mas Ivan. Setuju? Jangan dipanggil Bu Ivan, Mas aja. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini akan mengisi sesi kedua, yaitu berbicara tentang bisnisnya. Sama sekali saya tidak ada niat atau bertujuan menghubungi Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sekarang duduk di hadapan saya lebih hebat daripada saya. Pengalamannya lebih banyak. Betul ya? Ilmunya lebih tinggi daripada saya. Tapi untuk di PT BES Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya daftar duluan. Cuma itu aja. Jadi selama kurang lebih 3 tahun saya di PT BES, saya apa aja yang sudah saya alami, itu yang akan saya bagi kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira pengen dengerin nggak? Pengen ya? Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya bergabung di PT BES tepatnya tanggal 10 April 2018. Hampir ketemu tahunnya, 3 tahun yang lalu. Saat itu Bapak dan Ibu, pertama kali saya dengar bisnis ini, memang satu background saya adalah mantan security. Nah, ada foto saya, kira-kira foto saya sebelah kanan pas sebelah kiri. Beda banget ya Pak ya. Dulu masih langsing, lebih tepatnya prihatin Pak. Lebih tepatnya prihatin karena apa? Mohon maaf nih, saya bukan mengecilkan gaji security. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada profesinya sama, mohon maaf. Saya security di Semarang Pak, Bu, UMR-nya beda sama di sini, betul? Saya dulu terima gaji Pak, per bulannya 1.300.000 rupiah. 1.300.000 Pak, saya dulu Pak masih punya pikiran, saya dulu masih ditolong teman saya. Kalau dalam artian apa? Saya diambilkan leasing sepeda motor Pak. Jadi per bulannya saya itu harus potong yang namanya bayar cicilan motor 525.000. Gak cukup sampai di situ Pak, saya pun juga ngekos Pak. Kos-kosan saya sebulan 250.000. Jadi kebayang gaji saya tinggal berapa? Nah, makanya badan saya six pack Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saat itu Bapak dan Ibu saya dipertemukan peluang bisnis ini oleh sahabat saya. Jujur, saya setelah saya hijrah di Bekasi tahun 2015. Setelah saya hijrah di sini Bapak dan Ibu, saya aktif di sebuah komunitas travel dan energi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat beritanya. Awal tahun 2018, hampir semua travel ditertibkan karena ada 1-2 yang bermasalah, betul ya? Tapi imbasnya semua travel. Yang travel saya sebenarnya nggak ada masalah, tapi saat itu kena imbasnya juga. Intinya saya sudah tidak bisa lagi cari rezeki di situ. Saya bingung Bapak dan Ibu. Terus saya mau ngapain kira-kira? Saat itu saya coba cari peluang usaha. Alhamdulillahnya ada rezeki sedikit, saya baru beli motor baru. Seneng ngoprek motor Pak Bu. Wah ini kayak kalau saya mainnya bengkel mungkin cocok nih. Saya coba ikhtiar ruko daerah Bekasi sini Pak. Paling murah Pak, saya ketemu ruko di Bekasi, cicilannya per tahun, bukan cicilan, sewanya per tahun 60 juta. Baru sewa ruko. Kira-kira kalau ruko sudah saya sewa, bengkelnya jalan belum? Kenapa? Karena belum ada isinya Pak. Isinya saya coba tak sharing sama teman saya orang bengkel. Kurang lebih ya Mas, ini yang standar-standar aja 20 sampai 30 juta. Itu juga standar banget Pak. Kira-kira kalau sudah ada isinya, udah jalan belum? Belum juga Pak, karena apa? Background saya security Pak, ganti oli aja saya nggak bisa Pak. Jadi saya harus cari orang yang untuk montir, betul nggak? Untuk montir. Nah, saya hitung Pak, kurang lebih 100 juta. Nah, ketika sudah ketemu angka 100 juta Pak, saya senang Pak. Wah, berarti saya harus butuh modal 100 juta. Sekarang pertanyaannya Pak, uangnya dari mana? Uangnya dari mana nih? Udah ketahuan nih rukonya di sini, saya nanti tahu akan pulangkan di sini dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang uangnya dari mana? Saat itu Pak, nggak tahu itu memang saya berprasangka baik sama Allah ya, karena di tahun 2017 itu saya habis berangkat pulang dari Baitullah. Selama di Baitullah Pak, saya minta doa banget sama Allah. Ya Allah, saya pengen pertemuan saya dengan sebuah peluang usaha yang itu bisa berkah dan berlimpah buat saya. Jadi ketika saya pulang malah bisnis saya ditutup Pak, saya juga bingung juga saat itu. Kok malah ditutup ya? Yang tadinya saya udah berdoa di sana di Baitul, katanya kalau kita berdoa di Baitul doanya dikabul, betul?
dosanya insya Allah dihapus. Tapi kok kurang dari sana, kok malah saya nggak bisa aktif di situ. Singkat cerita Pak, ada sebuah teman Pak datang WA saya, telepon saya, Mas ada sebuah peluang bisnis baru. Kalau Mas Ivan mau jalankan bisnis ini, insya Allah salah satu reward yang dibagikan adalah mobil cash. Itu Pak yang buat saya merinding Pak. Karena apa? Ketika di Batulu saya minta banget, ya Allah, saya pengen yang namanya punya mobil. Gak kepikiran cash Pak, gak kepikiran. Minimal nyicil gak apa-apa lah, yang penting punya mobil. Kok teman saya bilang ada sebuah peluang usaha, kalau Mas Ivan menjalankan ini bisa dapat mobil cash. Dan gak perlu hitungan tahun, hitungan bulan pun bisa. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu ditawari seperti itu, jawabannya apa? Mau, betul? Mau. Gak pasti Pak, gak pengen mobil cash, betul ya? Akhirnya saya bilang, mau Bu, caranya gimana Bu? Besok hari Ahad, tanggal 8, itu 8 April 2018, datang di seminar. Dulu perdana seminar di Bekasi, Bapak dan Ibu ada di asrama haji. Singkat cerita saya datang Pak. Jadi posisi saya sampai hari ini saya bukan karyawan dari PT BES. Kita pun nanti sama Pak. Kalau Bapak Ibu nanti jadi mitra, posisi kita sama mitra. Saat itu saya duduk di bangku yang di tengah. Sebenarnya pengen datang lebih awal Pak, karena tapi kebetulan pagi-pagi ada tamu. Duduk di bangku paling tengah. Ketika saya masuk Pak, sesi pertama udah selesai. Jadi saya nggak tahu produknya itu ngomongin apa barusan. Yang penting saya datang memang pengen tahu bisnisnya. Pas seperti sesi saya sekarang ngomongin bisnisnya. Yang jujur aja Pak, ketika di presentasi di awal, karena baru datang pertama kali ya, saya nggak dong. Apa ya, barusan ngomongin apa? Cuman yang ingat di kepala saya Pak, si pembicaranya bilang, dalam waktu sebulan dia gabung, dia baru gabung 1 bulan, sudah dapat 1 Pajero, 3 Mobilio. Aplaus dong buat beliau. Saya cuma mikir, ini bisnis apa? Kok bisa gitu loh, bisa dapat 1 Pajero, 3 Mobilio. Akhirnya seminar selesai Pak, saya temuin beliau, akhirnya saya minta nomor teleponnya. Saya jadian satu, Pak tolong ajarin saya gimana caranya bisa dapat prestasi seperti itu. Mas Iwan beneran mau banget. Saya kasih tahu caranya. Nah, beliau adalah ini Pak, Bapak Haji Adenari Setiawan. Beliau asalnya dari Yogyakarta. Beliau bukan mitra nomor 1 yang daftar di PT BES, bahkan beliau udah mitra nomor 1000 sekian. Tapi sekarang Pak, prestasinya nomor 1 di PT BES. Apa yang sudah beliau raih? Beliau bilang background beliau adalah seorang pengusaha. Beliau bilang seperti ini, dari semua bisnis saya, ini adalah bisnis dengan modal termurah, tapi hasilnya terdahsyat. Hanya dalam waktu 3 tahun saja, saya sudah meraih 23 unit motor cash, 17 unit Mobilio, 12 Pajero, dan 7 rumah di daerah masing-masing. Ini foto mobilnya, mobil Lexus, belakangnya rumahnya ini hasil semuanya 100% dari PT BES. Beliau bilang seperti ini. Ini adalah salah satu kelebihan PT BES. Bisnis modelnya kecil tapi untungnya besar. Tidak ada resiko, hasilnya eksponensial. Nah, Mas wajar Mas, beliau pengusaha. Rekannya mungkin bisa bagus-bagus kan gitu ya. Oke, ada contoh kedua Pak. Kelebihan PT BES yang kedua, dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Kalau tadi backgroundnya pengusaha Pak, kalau yang kedua backgroundnya tukang bakso. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Suroto Zafir, mantan penjual bakso dari Malang, Jawa Timur. Pak Suroto alhamdulillah Pak sudah meraih semua reward dari PT BES, motor, mobil, rumah gitu ya. Saat ini Pak fokus membangun pesantren dan masjid di Malang. Luasnya kalau dulu kan masih 1,5 hektar, tapi sekarang sudah sampai 2 hektar Pak. Kira-kira kita pengen nggak Pak bisa punya banget ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kesannya ya PT BES bagi-baginya ke duniawi banget sih, motor, mobil, gitu ya Pak ya, rumah, uang gitu ya. Tapi kira-kira Pak, untuk bangun pesantren bisa nggak pakai uang? Bisa. Pasti kan harus ada uangnya juga, betul nggak Pak? Kita harus punya modal juga. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah dapat hadiah dari PT BES, ilmu dari PT BES, silakan Bapak Ibu pakai untuk apa? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, jual belinya real produknya, halal dan berizin dan bukan money game. Kita nggak money game Pak, kita harus bisnis. Di sini ada contohnya, AKP, Ibu AKP ini, Bunda AKP ini Polban masih aktif sampai sekarang. Dia dinasnya di Kalimantan. Yang kedua adalah Ustadz Ojarjo. Mereka paham bahwa sistem pemasaran PT BES itu halal dan dilandasi hukum yang kuat. Mereka sukses meraih reward motor, mobil sampai rumah cash. Ya. Terus selanjutnya lagi ada contoh kelebihan PT BES memberikan peluang usaha dan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri.
Kita bisa lihat Pak gambar sebelah kanan Pak. Ini satu orang yang sama, namanya Pak Bari Purnomo. Gambar sebelah kanan ini Pak, bukan karena beliau suka aerobik ya, tapi karena memang beliau profesinya, dia memang tukang ojek bola gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah 2 tahun data di PTBS, Pak Bari Purnomo berubah penampilan. Nah ini Pak fotonya sekarang. Ternyata nempel di Pak Jero beda Pak. Nah, saya kemarin dapat kabar Pak, ternyata Pak Bari Purnomo kan kalau di sini kan dapat rumah cashnya 2 dalam waktu 2 tahun. Baru beberapa hari yang lalu tembus rumah yang ketiga Pak, nilai 1 miliar. Pandemi seperti ini. Pas pandemi seperti ini Pak, dapat uang cash 1 miliar kira-kira gimana? Senang banget ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi. Nah ini contohnya kalau ini dari kalangan anak muda Pak. Jadi bisnis PTBS ini waktu dan tempatnya fleksibel Pak. Bisa dijalankan dengan online. Jadi mendukung juga kalau kita harus kerja dari rumah. Jadi alhamdulillah selama kemarin kita pandemi Pak, kita pun kerja juga dari rumah. Karena PTBS mendukung itu. Atau kita cuma lewat handphone. Mas kalau misalkan ada yang daftar, kalau produk gimana ya? Dari daftar langsung kirim ke tempat si calon mitra tadi, selesai. Tahu-tahu kita terima gajiannya, gitu ya. Nah, ini ada contohnya Kang Fajar Sidik, contoh dari prime reward motor, mobil sampai rumah cash dengan pemasaran online. Ada juga. Nah, terus yang terakhir, kelebihan PTBS percepatan hasil dan sarana memperbanyak aset lainnya. Ini ada contohnya di sini Pak Insinyur Randu Sekti Wibowo. Beliau aslinya dari Solo Pak, Jawa Tengah. Beliau anak supir bus dan ini. Tapi alhamdulillah semenjak di PTBS semuanya sudah berubah. Ini dia bisa dibilang sukses, punya beberapa aset. Kok bisa Mas seperti itu? Karena PTBS Pak punya mentor sama sistem yang membantu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu gabung sama kita itu nggak kegiatan sendiri Pak. Nggak yang Bapak Ibu habis daftar terus tinggal nggak. Karena sayang, upgrade pun sayang sama Bapak dan Ibu. Ya. Nah selanjutnya, Mas gimana sih caranya kok bisa seperti beliau-beliau tadi? Nih cara registrasinya. Kira-kira pengen tahu nggak? Bapak dan Ibu sepakat kita semuanya pengen mobil cash? Sepakat ya? Sepakat kita semuanya pengen rumah cash? Nah, PTBS ngasih rumah cash sama kita, kalau kita nggak tergabung di dalam komunitasnya, bisa nggak? Nggak. Bisa Pak. Jadi kita harus registrasi dulu. Nah, registrasi caranya gimana? Bapak dan Ibu, kira-kira kalau yang namanya bisnis perlu yang namanya modal, setuju? Setuju Pak. Tapi modal di PTBS Pak, jujur kalau saya ngomong tuh malu Pak. Karena apa? Nggak sebanding sama hasil. Modal di PTBS Pak paling kecil 2.100.000. Bapak coba bandingkan sama usaha konvensional 2.100.000 Pak. Kira-kira mau jualan apa? Bakso cukup? Ya. Nggak cukup Pak. Gerobaknya aja sekarang udah di atas 3 juta Pak. Bakso ya, itu juga masih Bapak Ibu dorong sendiri. Ya. Nah, PTBS modalnya cuma 2.100.000. Alokasinya gimana Mas? Yang 100.000 Bapak dan Ibu untuk biaya registrasi pendaftaran. Sebenarnya PTBS dulu nggak ada registrasi Pak. Tapi waktu PTBS mengajukan izinnya di izin usaha, ini titipan dari pemerintah. Harus yang namanya direct selling harus ada biaya pendaftaran. Tapi sampai PTBS nanti diganti Bapak Ibu dapat 3 jenis buku. Buku company profile, buku tentang proposal eco racing sama eco farming. Ya. Terus yang 2 juta alokasinya untuk dapat produk. Jadi Bapak dan Ibu nanti dapat produk 12 box. Mas 12 box itu apa aja? Terserah Bapak dan Ibu. Cuman pesan saya satu, tolong kalau saya bilang nanti Bapak Ibu di sini dapat produk, jangan punya asumsi yang nanti akan saya jual. Jangan, karena apa? Bapak dan Ibu di PTBS nggak disebut jualan Pak. Bapak dan Ibu nanti ketika terdaftar di sini nggak untuk jadi sales. Betul nggak? Setuju nggak? Karena saya yakin latar belakang Bapak dan Ibu di sini beda-beda. Kalau yang sudah ada pengusaha Pak di sini Pak, kita suruh jadi sales mau nggak? Nggak mau Pak. Berarti turun dong saya. Karena emang nggak ada Bapak dan Ibu di PTBS nggak ada untuk jualan produk. Saya pun dulu sama nggak pernah jualan produk. Nah, terus produknya ini untuk apa Mas? Produk yang akan nanti Bapak Ibu pakai. Ya, jadi Bapak Ibu silakan produk PTBS banyak. Misalkan dapat 12 box, mau eco racing mobilnya berapa? Yang paling penting Pak Habs Pro. Terutama kalau bapak-bapak yang paling penting Econex Pak. Yang ibu-ibu paling penting apa? Kolagen ya, banyak punya. Nah, nanti Bapak Ibu dapat produk 12 box, satu box produk di PTBS rata-rata hampir satu harga, rata-rata
rata-rata harganya 250.000. Kalau 250.000 dikalikan 12 berapa jatuhnya? 3 juta. Jadi di awal Bapak Ibu langsung dapat keuntungan 1 juta. Mas, kalau misalkan Bapak Ibu punya pemikiran, saya hanya sekedar ingin balik modal. Yang saya daftarnya di PTBS 2 juta, tapi habis itu saya cuma pengen sekedar 2 juta saya balik. Itu paling mudah, Pak. Kalau hanya Bapak Ibu mikirnya cuma balik modal. Bapak dan Ibu kumpulkan 12 teman, Pak. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum pernah bisnis, baru mulai sekarang. Punya teman sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, tetangga, banyak ya? Lebih dari 12? Lebih ya? Kita setuju lebih. 12 teman Bapak dan Ibu tadi coba hanya karena nggak enak aja. Pak, selama ini kan saya nggak pernah nih nawarin produk, tapi kalau antum jualan saya selalu beli nih. Nah sekarang saya ada produk nih, beli dong, kira-kira dibeli nggak? Saya yakin dibeli, Pak. Kalau hanya untuk Bapak Ibu balik modal, kira-kira gampang apa gampang banget? Gampang banget. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu apakah cuma sekedar pengen balik modal atau dapat mobil cash? Dapat mobil. Plus Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau nggak jualan, sebelum masuk ke situ, nih Bapak dan Ibu, PTBS mengeluarkan ada 5 paket yang disediakan oleh PTBS, paket kemitraan. Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan impiannya masing-masing. Paket paling kecil namanya paket basic, nilainya 2 juta rupiah, dapatnya 12 box produk. Paket yang lebih besar, paket reguler 6 juta, paket bisnis 14 juta, eksekutif 30 juta, priority 62 juta. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Mas Iman dulu mulainya dari paket yang berapa? Saya mulai dari paket reguler, Pak. Pilihan saya kalau nggak paket reguler, paket bisnis. Tapi saat itu akhirnya saya ingin reguler karena uangnya belum cukup buat daftar paket bisnis. Tapi Masya Allah Pak, sebulan setelah saya daftar, alhamdulillah teman-teman saya banyak gitu ya daftar sama saya, rezekinya terkumpul. Sekarang saya sudah menjadi paket yang priority. Jadi produk saya pun insya Allah banyak di rumah. Nah, bedanya apa sih Mas? Pasti kan PTBS mengeluarkan paket-paket ini ada bedanya. Kira-kira apa yang menarik? Nah, gini Pak, PTBS memberikan reward itu ada 4 jenis. Ini yang reward bensin. Ada reward motor 20 juta, mobil 150 juta, mobil 500 juta sama rumah 1 miliar. Bapak dan Ibu ngambil paket berapapun rewardnya sama. Ngambil paket basic pun bisa Mas dapat rumah 1 miliar, bisa. Tapi kalau ngambil paket basic rewardnya hanya sekali. Jadi misalkan Bapak Ibu udah dapat motor cash, lanjut lagi dapat mobil cash, lanjut lagi dapat Pajero, terakhir dapat rumah. Karena di PTBS Pak pasti dapat. Kita nggak ada resenan poin Pak. Mas misalkan saya daftar tahun sekarang, tahun depan poin saya hilang nggak akan. Jadi di sini PTBS Pak Febrian bilang semua mitra sudah daftar jadi mitra dari PTBS dapat reward itu bisa dibilang pasti. Tinggal Bapak Ibu sendiri mau lambat atau mau cepat. Nah kalau Bapak Ibu daftar paket basic hanya dapatnya sekali, makanya totalnya 1.670 juta. Setelah nanti Bapak Ibu sudah dapat rumah 1 miliar. Kira-kira sekarang gini, Bapak mohon maaf, misalkan Bapak mitra saya sudah dapat rumah 1 miliar, Bapak kan masih aktif nih, saya bilang sama Bapak, Pak, saya sudah dapat rumah 1 miliar, Bapak udah berhenti aja Pak dari bisnis ini Pak, karena saya sudah nggak perlu poin dari Bapak, kira-kira mau nggak berhenti? Nggak mau, karena apa? Bapak punya impian sendiri, betul nggak? Tapi ruginya kita ya cuma dapat sekali, habis itu selesai, kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, terus bedanya apa kalau paket reguler? Paket reguler rewardnya apa? Bisa sampai 5 miliar. Nah kalau saya paket priority, insya Allah bisa dapat 51.770 juta. Makanya Pak, saya kalau ada mitra, dia akan daftar sama saya selalu serius Pak. Meskipun dia cuma daftar paket basic. Karena apa? Saya tuh selalu tanamkan di otak saya. Ketika saya hari ini closing, 1 orang dia daftar paket basic, meskipun cuma 2 juta Pak. Ketika tanda tangan saya selalu akad sama dia. Karena apa? Itu sama dengan Bapak dan Ibu sedang tekan kontrak. Ini kan proyek Pak, nilainya 1.670 juta. Layak nggak kita seriusin? Ya. Banget Pak. Model 2 juta dapat 1,6 juta kok. Apalagi modelnya Bapak tadi udah kembali dalam bentuk produk. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kan gitu ya. Nah selanjutnya apa keuntungannya kalau kita jadi mitra Mas? Pertama, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon atau selisih harga. Ini keuntungannya ya. Bapak dan Ibu bisa repeat order produk. Nanti kalau sudah jadi mitra, produk saya habis. Saya pengen belanja ulang Mas, bisa nggak? Bisa banget. Nah, ketika Bapak Ibu nanti belanja ulang 1.500.000, dapat produknya 3 juta.
untungnya 100% Pak. Itu salah satu keuntungan. Yang nomor 2, mendapatkan peluang bisnisnya Pak, sama bonus-bonusnya. Nanti akan saya kupas sedikit tentang bonusnya. Yang ketiga adalah meraih reward dan impian bersama PTBS. Di sini disediakan motor cash, umroh cash, mobil cash, sampai rumah cash. Nah, selanjutnya adalah bonus apa saja yang akan didapatkan oleh mitra dari PTBS. Ada 14 jenis bonus kemitraan. Saya hanya akan bahas bonus yang plan A sama plan C. Karena kalau nanti tak bahas semua, kalau Bapak Ibu nggak tertarik percuma kan? Jadi Bapak Ibu daftar dulu, nanti insya Allah ada trainingnya. Ya. Nah, terus caranya gimana kalau saya nggak jualan Mas? Kan saya sudah dapat produk. Konsep PTBS adalah PCA. Yang pertama P itu apa? Pakai produknya Pak. Ketika nanti Bapak Ibu pakai produknya, merasakan manfaat, kira-kira bisa nggak cerita? Tadi Bu Nur bilang Pak, alhamdulillah saya sampai selesai sudah rumah tangga 4 tahun Pak. Belum dikaruniai putra putri. Akhirnya saya konsultasi sama upline saya diarahkan untuk konsumsi kalau istri kolagen sama Pro, kalau saya Econex campur Evigo sama Pro. Saya ikhtiarkan itu Pak 10 hari tanpa berhenti, emang niat gitu ya Pak. Saya ikhtiarkan alhamdulillah. Pas kemarin milad saya bulan Oktober, istri saya dinyatakan positif hamil. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu punya cerita seperti itu, bisa nggak menginspirasi orang? Bisa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau sudah ada produknya pakai. Kira-kira apa yang cocok buat Bapak Ibu? Banyak produk kita. Yang kedua, ceritakan manfaatnya. Contohnya, hari ini Bapak Ibu seminar di sini. Habis ini Bapak Ibu makan, pesen sama rumah makan. Masakannya enak. Kira-kira sampai rumah, cerita nggak sama orang rumah? Ketika orang rumah pengen datang ke sini, belanja nih, mereka makan. Bapak Ibu dapat fee ya? Nggak dapat Pak. Tapi di PTBS kalau Bapak Ibu puas pakai produk, Bapak Ibu ceritakan sama teman-temannya, dibayar sama PTBS. Keren ya? Keren ya? Nah, terus yang ketiga, hanya apa? Ajak mau pertemuan untuk bisa langsung join. Karena di pertemuan Pak, orang itu beda. Kita ajak ngobrol berdua aja, apalagi kalau teman dekat Pak. Kalau teman dekat itu tahu grupnya kita Pak. Jadi yang mau daftar sulitnya minta ampun. Jadi Bapak Ibu ajaknya ke pertemuan gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah bonus komisi penjualan langsung. Coba angkat tangannya yang belum jadi mitra, saya ingin tahu. Yang belum tergabung dalam komunitas kita. Coba angkat tangannya. Masya Allah, baik juga ya. Nah, beruntung bagi Bapak Ibu yang belum jadi mitra. Kenapa Mas kok beruntung? Saya daftar di tahun 2018 Pak. Sampai tahun 2020 kemarin, bonus penjualan langsung ini Pak cuma 10%. Sekarang kabar baiknya, di tahun 2020 kemarin pertengahan Pak, bonus penjualan langsung dinaikkan menjadi 20% oleh PTBS. Jadi perhitungannya gini, misalkan Bapak dan Ibu sekarang bismillah nanti setelah tahu pemaparannya lebih udah selesai, Bapak dan Ibu sekiranya ini bagus, langsung beli peluang. Misalkan Bapak Ibu langsung daftar, Anda daftar. Sampai rumah, kira-kira kalau Bapak-bapak yang ditemuin orang pertama siapa? Istri ya, kalau misalkan ada punya istri ya. Misalkan istrinya namanya Bu Ani. Mah, barusan saya habis ikut seminar di Pulansari Bekasi. Ada sebuah pulang bisnis bagus, produknya bagus-bagus. Bapak Ibu ceritain aja, hitung-hitung belajar prospek ke istri sendiri. Ternyata Ibu Ani ini tertarik Pak. Oke Pak, saya pengen ikutan, kan teman-teman mama banyak, bisa mama nanti ceritain sama teman-teman. Ternyata istri Bapak dan Ibu pengen daftar juga. Beliau daftar paket yang basic. Bapak dan Ibu dapat bagi hasilnya 20%, 400.000. Nah, bonus 400.000 ini, misalkan ada pertanyaan, apakah itu makan dari uang pendaftaran si Bu Ani? Beda Pak, beda jauh. Ketika Bu Ani daftar, transfernya langsung ke kantor pusat. Produknya pun dikirim dari kantor pusat. Terus uang 400.000 ini dari mana saya dapatnya? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Guru, tapi saya ulang sedikit. PTBS Pak, perusahaan punya yang namanya dana marketing. PTBS gak iklan di mana-mana Pak. Satu contohnya kemarin saya iklan di TV Channel. 1 jam 60 menit saya talkshow di TV Channel. Biayanya berapa? 60 juta. 1 jam saya talkshow di TV Channel. Nah, marketing TV Channel yang melayani saya kemarin cerita, Mas kemarin saya habis dapat bayar iklan sampo, tapi samponya ini memang mintanya di jam-jam prime time. Sehari itu bisa beberapa kali iklan di jam-jam yang mahal lah intinya begitu. Teken kontrak Pak setahun 200 miliar. Kira-kira PTBS punya nggak dana marketing sebesar itu? Tapi di sini kehebatannya owner kita Pak Febrian, beliau bilang,
Kira-kira yang punya stasiun televisi orang kaya nggak? Artis-artis yang iklan orang kaya nggak? Mungkin ibu-ibu tahu sekarang sinetron lagi ngehits apa namanya? Andin ya Pak ya. Bapak Ibu di iklan Andin tadi banyak nggak iklannya? Tahu nggak itu berapa biayanya? Per 30 menit 100 juta. Per 30 detik, mohon maaf, per 30 detik itu yang sering lewat itu 100 juta. Nah, Pak Febrian nggak mau Pak. Artis sudah kaya, yang punya stasiun televisi sudah kaya. Daripada uang marketing saya iklankan ke mereka, misalkan Bapak Ibu tahu PTBS dari iklan kan pasti kan kita nggak dapat view. Lebih baik dana marketing 40% sampai 70% ini saya alokasikan untuk umat untuk bisa terbebas dari iklan. Oke ya. Nah, terus yang kedua, misalkan ada daftar paket reguler 6 juta, berarti komisi Bapak Ibu 1.200.000. Kalau misalkan ada daftar paket bisnis 14 juta, komisinya 2,8. Paket eksekutif 30 juta, komisinya 6 juta. Paket paling besar Pak, priority. Jadi saya juga yakin Bapak dan Ibu dari tadi duduk habis ini pasti udah gatel. Oh saya punya teman, dia suka bisnis, coba saya tawarkan dia. Ternyata teman Bapak dan Ibu pengennya Bapak Ibu push paket priority. Tertarik Pak, daftar paket priority. Besok Bapak Ibu prospek, ternyata langsung transfer 62 juta. Gak lama-lama Pak, hari Seninnya Bapak dan Ibu masuk uang ke rekening 12.400.000. 12.400.000 cukup gak sehari? Kalau gak cukup gak apa-apa, maksudnya apa, PTBS gak membatasi itu. Kalau Bapak Ibu pengen, Mas aku 12.400.000 sehari mah cuma uang bensin gak cukup, misalnya seperti itu. Gak masalah. PTBS gak membatasi itu Pak. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu mau sehari closing 3 priority sama PTBS dibayar gak? Bayar. Saya Pak udah hampir 3 tahun di PTBS, kecilnya bonus 50.000, gedenya ratusan juta, gak pernah ada yang miss Pak. Plus buat PTBS. Nah kalau bonus yang pertama ini bayarnya langsung Pak, harian. Hari ini Bapak Ibu closing, besok langsung dibayar. Yang kedua ada yang namanya bonus komisi pengembangan. Nah ini sekalian saya bahas cara kerja PTBS. Jadi cara kerja PTBS Bapak dan Ibu, caranya seperti apa sih Mas? Salah satu Pak yang saya pengen dari PTBS ini Pak, yang saya suka dari PTBS ini, yang namanya kita hidup Pak. Kira-kira lama nggak Pak? Kita bisa nggak sebagai manusia itu sakit? Bisa ya. Kita sebagai manusia bisa meninggal? Pasti Pak, bukan bisa lagi. Kira-kira kalau misalkan yang bapak-bapak nih meninggal, istrinya belum pernah diajarin bisnis, kebayang nggak Pak? Gimana nasibnya Pak? Rela kalau kawin lagi. Nah, biar ketika nanti kita yang meninggal kan pasti nih, kita sebagai laki-laki harus mikir dong Pak. Kalau suatu saat nih, gelarnya kita dipanggil duluan, gimana nasib istri sama anak-anakku? Pasti kan saya pengen wariskan usaha, betul nggak? Wariskan passive income, jangan wariskan utang Pak, kasihan. Wariskan usaha yang itu nanti ketika saya meninggal bisa dilanjutkan oleh keluarga saya. Nah, di PTBS mendukung itu. Ada yang namanya, yang kedua itu komisi pengembangan. Jadi tugasnya Bapak Ibu di sini adalah pertama gini. Bapak dan Ibu tugasnya adalah ketika sudah jadi mitra PTBS, perbanyak buka cabang. Kalau Bapak Ibu misalkan bisnis konvensional Pak, jualan bakso, ya rata-rata kan sukanya bakso. Jualan bakso di Bekasi. Bapak dan Ibu pengen buka bakso di Bogor, kira-kira perlu mengeluarkan uang nggak? Perlu ya, kita setuju perlu ya. Pengen lagi, saya pengen punya saudara di Surabaya Mas, pengen buka lagi bakso di Surabaya, mengeluarkan uang lagi nggak? Nah, lucunya kalau di PTBS, Bapak Ibu semakin banyak membuka cabang baru, bukannya mengeluarkan uang malah dibayar Pak. Contohnya nih, Bapak dan Ibu punya rekanan Bu Ani. Bu Ani tinggalnya di Bogor. Bu Ani Bapak Ibu ceritakan tentang bisnis ini, ternyata tertarik. Itu sama dengan Bu Ani membuka cabangnya Bapak Ibu di Bogor. Bapak Ibu dibayar, terserah Bu Ani daftarnya paket berapa. Kalau daftar paket basic, Bapak dan Ibu komisinya 400.000. Terus ada lagi Pak Ahmad dari Surabaya Pak. Bapak Ibu punya cabang di Surabaya. Ketika Pak Ahmad daftar, Bapak Ibu dapat lagi komisi. Nah, ada lagi komisi yang kedua, namanya komisi pengembangan. Ketika cabang Bapak dan Ibu lebih dari satu, misalkan 2 ya, kanan sama kiri seperti ini, Bapak dan Ibu dapat tambahan bonus, namanya bonus pengembangan, nilainya 50.000. Jadi kalau cabang Bapak Ibu sudah ada 2 nih minimal, dapat lagi tambahan 50.000. Nah, nanti tugas Bapak Ibu selanjutnya apa? Bapak dan Ibu pintarkan Bu Ani, pintarkan Pak Ahmad.
Pak Bu, ayo ikut seminar biar tahu cara kerjanya. Setelah Bu Ani sama Ahmad pinter Pak, dia cerita sendiri Pak. Bu Ani berarti harus buka cabang. Dia buka cabang misalkan di Pati Pak. Buka cabang lagi di Pati namanya Pak Eko. Buka cabang lagi Pak Ahmad. Buka cabang lagi misalkan di Medan namanya Pak Bayu. Terus ketika mitra tadi Bapak dan Ibu buka cabang, Bapak dan Ibu dapat lagi royalti. Dapat lagi bonus pengembangan jaringan 50.000. Kok bisa Mas saya dapat bonus seperti itu? Perusahaan mengapresiasi kerja keras Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah pintarkan Bu Ani sama Pak Ahmad. Wajar nggak kalau kita dapat royalti? Ya. Jadi ini bagi hasilnya seperti itu. Ini sih Bapak Ibu nggak perlu tahu detail, yang penting tahu nanti ketika ada uang masuk berarti dari sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, potensinya berapa Mas? Potensi bonusnya Pak 600.000 per hari. Kalau Bapak Ibu daftar paket basic aja Pak. Basic berapa tadi modalnya? 2 juta. Kira-kira Pak, kontrakan di Bekasi deh, yang banyak itu tadi Pak. Kira-kira rata-rata per bulannya berapa? 600 lah ya. Kita sepakat ya 600. Bapak Ibu punya kontrakan per bulannya dapat setoran 600. Nah, 600 tadi Pak, kira-kira sebulan Bapak Ibu dapatnya berapa kali? 1 kali. Betul nggak? Kalau yang orang kontrak di kontrakan kita kan dapatnya sekali. Cuman masalah begini, kalau Bapak Ibu pengen bangun kontrakan, modalnya berapa? Minimal ratusan juta, betul nggak Pak? Sampai miliaran Pak. Itu dapat 600.000-nya sebulan sekali. Di PT BES Pak, modal cuma 2 juta, 600.000-nya bisa per hari Pak. Apa sih yang buat PT BES? Nah ini potensinya, per minggu bisa dapat 4,2 juta, per bulan bisa dapat 12 juta ya. Nah selanjutnya adalah reward plan C. Nah ini yang Bapak Ibu tunggu dulu. Reward plan C ini ada reward selain tadi yang saya ceritakan, ada bonus harian, bonus mingguan. Kalau sekarang ibaratnya tuh kayak gaji ke-13 Pak. Gaji ke-13 ya, aku aja begitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa dapat umroh atau motor cash atau uang cash juga boleh. Nilainya berapa? 20 juta. Berapa Mas yang harus saya capai? Karena ketika ada reward pasti kan ada target. Bapak dan Ibu harus ngomset 100 pasang poin. Di kanan ada 100 cabang, di kiri ada 100 cabang. Mas, apakah artinya saya harus mengumpulkan 200 orang atau 200 cabang? Enggak, kayak gitu persen. Jadi tergantung. Yang pertama misalkan cabang Bapak dan Ibu di Bogor tadi, Bu Ani. Kalau beliau daftar paket yang paling basic, memang Bapak dan Ibu udah poinnya 1. Tapi kalau Bu Ani daftar paketnya yang paket priority, Bapak dan Ibu dapat poinnya 31. Kira-kira kalau misalkan Bapak dan Ibu punya cabang 3 orang aja, daftar paket priority, berapa poinnya Bapak Ibu dapat? 93. Sebelah kiri dapat lagi 3 orang priority, berapa? 93. Berarti untuk angka 100 kurang dikit ya. Jadi di sini tuh nggak menentukan jumlah orang, tidak. Terus yang kedua Pak, Bapak Ibu misalkan udah dapat nih motor atau uang cash, Bapak Ibu ambil ditransfer sama PT BES. Nah rata-rata Pak biasanya